Halo, welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan ngebahas tentang hubungan Indonesia-Malagasy menghidupkan kembali ikatan Austronesia di Samudra Hindia. Hingga saat ini, hubungan Indonesia dengan Pulau Madagaskar di seberang Samudra Hindia hanya bersifat historis, atau dengan adanya inisiatif tertentu, potensi era baru di antara kedua negara yang memiliki pemikiran serupa semakin dekat. Secara mengejutkan, Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara di Kepulauan Madagaskar yang merupakan pulau terbesar di Samudra Hindia itu sendiri. Kedua negara tersebut adalah anggota gerakan non-blok yang memiliki identitas Austronesia yang mengakar. Meskipun terdapat kesamaan etnolinguistik antara kedua negara, hubungan bilateral Indonesia dan Madagaskar saat ini masih sangat terbelakang. Namun, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan budaya yang kuat dengan Madagaskar dengan memperkuat hubungan bilateral dan ekonomi dengan negara berbahasa Austronesia tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperdalam kerjasama Blue Water dengan Antananarivo, atau Indonesia saat ini sedang mengalami revolusi ekonomi biru, dan para ekonom telah mengidentifikasi Madagaskar sebagai lokasi ideal untuk pusat transit di sepanjang jalur perdagangan ekonomi biru antara Samudra Hindia bagian barat dan Asia Pasifik. Secara tradisional, fokus geostrategis utama Indonesia adalah Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Namun, Jakarta juga merupakan negara Samudra Hindia dan anggota Indian Ocean Rim Association atau IORA, atau Doktrin Poros Maritim Global yang dicanangkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Poros Maritim Global yang dicanangkan oleh Joko Widodo bertujuan untuk menjadikan posisi maritim Indonesia yang strategis sebagai landasan kebijakan ekonomi luar negeri negara Indonesia. Dengan demikian, Jakarta dapat mulai menerapkan doktrin ini dengan memperluas jejaknya di Samudra Hindia melalui negara Madagaskar itu sendiri. Bab 2. Ikatan kekeluargaan Austronesia yang bersejarah antara Indonesia dan Madagaskar. Mungkin di beberapa video lainnya saya sudah membahas tentang ikatan Indonesia dengan negara Madagaskar. Madagaskar itu sendiri pertama kali dihuni pada atau sebelum pertengahan milenium pertama oleh masyarakat Austronesia yang berlayar melintasi Samudra Hindia dari kepulauan Indonesia itu sendiri. Fakta memukau ini merupakan pergerakan manusia yang paling memukau dalam sejarah umat manusia. Pada saat itu, jaringan perdagangan maritim yang berkembang pesat di Samudra Hindia yang dijalankan oleh masyarakat Austronesia di Asia Tenggara sedang berjalan dengan sangat baik. Istilah nenek moyang kita adalah pelaut, sejalan dengan pemikiran ini. Para nenek moyang orang Indonesia telah membangun jalur perdagangan dengan India di bagian selatan dan Sri Lanka, meluas hingga ke Afrika dan semenanjung Arab, yang mengakibatkan terbentuknya pemukiman Austronesia di negara Madagaskar itu sendiri. Jaringan perdagangan yang dibangun oleh orang Indonesia tersebut kemudian menjadi jalur sutra maritim yang terutama didirikan dan dioperasikan oleh pelaut Austronesia dari Asia Tenggara, terutama dari Kepulauan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Saat ini, masyarakat Malagasy atau kelompok etnis berbahasa Austronesia merupakan mayoritas penduduk di Kepulauan Madagaskar. Masyarakat Malagasy sebagian besar merupakan keturunan pemukim Austronesia asal Indonesia. Terdapat juga populasi Malagasy yang cukup besar di negara pulau tetangganya, seperti negara Komoro. Selain itu, bahasa Malagasy adalah bahasa nasional di Madagaskar dan digunakan oleh sekitar 25 juta orang di Madagaskar dan di negara Komoro yang merupakan tetangga dari negara Madagaskar. Bab 3. Hubungan bilateral kontemporer antara Indonesia dan negara Madagaskar. Meskipun saat ini Indonesia memiliki kedutaan besar di ibu kota Madagaskar, Antananarivo, kedutaan Madagaskar di Tokyo diakreditasi untuk Indonesia. Hubungan perdagangan Indonesia-Madagaskar juga sangat terbelakang. Pada tahun 2021, Indonesia hanya mengekspor produk senilai 64 juta US dollar ke Madagaskar. Sedangkan Madagaskar mengekspor produknya senilai 43 juta US dollar ke Indonesia pada periode yang sama. Hingga saat ini, Tiongkok merupakan mitra impor utama negara Madagaskar dan memiliki volume perdagangan tertinggi dengan negara-negara di Samudra Hindia senilai US 900 miliar dolar. Indonesia dan Madagaskar baru-baru ini sepakat bahwa perjanjian perdagangan preferensial Indonesia-Madagaskar yang baru akan sangat meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara yang berbahasa Austronesia tersebut.
Tahun lalu, antara Indonesia dan Madagaskar juga membahas pendalaman hubungan pertahanan bilateral dan keamanan maritim. Menurut Menteri Pertahanan Malagasy yang bisa berbahasa Indonesia, Richard Rakotonorina, kepemimpinan Indonesia penting dalam menjaga keamanan kawasan maritim di Indo-Pasifik. Madagaskar mengidentifikasi dirinya sebagai negara kepulauan di Samudra Hindia dan sedang berjuang untuk mengekang kapal penangkap ikan ilegal memasuki perairan dan zona ekonomi eksklusifnya. Kedepannya Indonesia dapat memperkuat hubungan bilateral dengan Madagaskar dengan membuka konsulat jenderal di Toamasina yang merupakan lokasi pelabuhan utama dari negara Madagaskar. Dan Indonesia bisa memfasilitasi rencana Madagaskar untuk membuka kedutaan besarnya yang pertama dan telah lama ditunggu-tunggu di Indonesia. Oke guys, itu tadi tentang hubungan Indonesia-Malagasy yang menghidupkan kembali ikatan Austronesia di Samudra Hindia. Saya rasa hubungan Indonesia dan Madagaskar sebagai negara serumpun harus kembali kita giatkan. Selain Malaysia, Madagaskar merupakan negara yang jelas memiliki akar nenek moyang dari Indonesia. Terima kasih yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa sehat semuanya. Ciao.